Nah, ini area sorting itu, Mas? Ya, ini area Oke. sorting, Mas. Ini lagi apa nih? Kalau Jadi bisa tahu nih, Mas. begini Mas Ando, Ya. sampah itu kalau sudah disortir dari rumah tangga, contohnya di perumahan Vida Bekasi ini, akan lebih mudah bagi kita untuk mengolahnya. Iya. Nah, masuk ke fasilitas sorting seperti ini, petugas kami akan mensortir lebih detail. Iya. Contoh ya, plastik berdasarkan warna ini harus disortir, dipilah. Terus kemudian ada yang besi dengan kaca, ini juga dipilah. Mempermudah pengolahan ya. Betul, nanti yang kaca kembali ke pabrik kaca, yang plastik kembali ke plastik, yang logam kembali ke logam untuk diolah kembali menjadi bahan baku. Ya. Bayangkan Mas, kalau tidak dipilah, ini semua malah sayang, semua berakhir di TPA atau Iya. terbuang sembarangan. Betul, padahal Jadi, masih bisa betul. menghasilkan sesuatu juga Betul, ya. justru inilah Nilai yang ekonomi. sebenarnya ingin kita sadarkan kepada semua lapisan elemen, baik itu pemerintah sampai ke masyarakat, bahwasanya pengolahan sampah yang baik dan benar itu dimulai harus benar dari awal. Kami bermimpi dan bercita-cita bahwasanya ini harus didorong bersama-sama dari lapisan masyarakat dan dari pemerintah, bahwasanya kehadiran hukum atau aturan main penegakan hak persampahan ini harus ada. Dari sana kebutuhan edukasi dan sosialisasi akan meningkat. Masyarakat akan butuh sendiri dan nyari gimana ya cara ngolah sampah, karena diatur, diwajibkan. Kira-kira gitu. Tapi sejauh ini sudah ada lah ya apa namanya titik terang bahwa ternyata masyarakat kita memang mau sebetulnya. Cuman mungkin edukasinya nggak nyampe atau seperti apa? Betul, pada saat kita melakukan riset-riset itu, contoh di Jabodetabek kita melakukan riset ke 1.000 lebih responden. Dari 1 sampai 10, tingkat kemauan mereka bertanggung jawab terhadap mengelola sampah itu 7,8 Mas. Artinya cukup tinggi nih kemauan untuk bertanggung jawab. Bahkan dari upaya kita tanya mereka mau membayar retribusi, itu 65% mau membayar di atas 50.000 dengan catatan sistemnya baik dan benar. Oke. Artinya willingness atau kemauan dan kesadaran itu ada Mas. Bagaimana kita memanfaatkan energi dan momentum itu melalui sistem yang terintegrasi. Dimulai dari aturan yang ditegakkan, kelembagaan siapa yang harus mengurus sampahnya, Kebijakan-kebijakannya. teknisnya mau diapain, pembiayaannya seperti apa, dan aspirasi semua pihak. Nah, 5 ini perlu ada semuanya supaya sistemnya komplit. Kira-kira seperti itu Mas. Jadi sebetulnya Anda berusaha sampaikan itu adalah masalah yang paling mendasar untuk sampah di Indonesia. Betul, jadi kita perlu membangun ekosistem. Satu sama lain mulai dari aturan, penegakan, infrastruktur, sistem, pembiayaan, dan peran serta semua pihak harus ada semua. Nyambung dan terintegrasi. Nggak bisa kita cuma mengandalkan peran serta masyarakat, nggak bisa Mas. Ya. Semuanya harus bersatu padu. Kalau gitu Mas Sano, ini lagi ada program apa nih dalam waktu dekat nih? Ya, jadi Waste for Change kami berupaya terus berinovasi. Ya. Selama ini cita-cita dari awal kita, intinya kami ini ingin membangun sebuah nilai, Mas. Nilai tambah. Nilai apa? Ya. Kemudian kita membangun sebuah sistem, kita standarkan, dan kita membangun kemitraan. Artinya Waste for Change ini akan kami bangun di berbagai daerah dengan prinsip bermitra. Kami tidak bisa berjuang sendiri. Nah, ke depan kami akan mengedepankan teknologi. 2 tahun ini kami belajar di lapangan bagaimana mengatasi masalah sampah. Nah, ke depan kita akan menggunakan teknologi-teknologi. Anak muda zaman sekarang, Mas, bisa tergerak karena adanya gadget. Ya. Nah, jadi kita akan menggabungkan kekuatan kami di lapangan dengan kekuatan informasi teknologi. Nah, itu kira-kira yang akan kami bangun ke depan. Dengan cara artinya untuk menggait anak muda harus dengan cara yang lebih fun. Betul. Lebih pada eranya. Betul. Oke, Siap. baik. Nah, kedepannya nih, Mas Sano, apa sih mimpi-mimpi Anda yang mungkin yang sangat Anda impi-impi? Artinya apa mimpi Anda kedepannya terkait dengan apa yang sedang Anda lakukan sekarang? Simple, Mas. Mimpi kami, mimpi teman-teman, masyarakat Indonesia, semua elemen dari mulai pemerintahnya sampai ke rakyatnya, itu sadar bahwasanya kita perlu bertanggung jawab dalam mengelola sampah. Mimpi kami, mereka-mereka yang bertugas ini, itu harus sejahtera, Mas. Saat ini, mereka ini bekerja, seluruh petugas persampahan di Indonesia itu di bawah garis kesejahteraan. Jadi gajinya itu kecil sekali, Mas. Kenapa? Karena orang tadi tidak mau bayar dengan bertanggung jawab. Jadi mimpi kami, yuk kita mulai ubah paradigma, kalau kamu nyampah, tanggung jawablah.
urus sendiri atau membayar dengan layak. Dengan seperti itu, permasalahan sampah bisa kita selesaikan secara bersama-sama dan semua pihak bisa melakukannya dengan berkontribusi dan bermitra. Kira-kira sih seperti itu. Terima kasih banyak Mas Siap, Sano sudah sama-sama. menginspirasi hari ini. Kasih. Maju terus, lakukan yang terbaik untuk Indonesia Siap. agar bisa menghasilkan lingkungan yang lebih baik lagi bagi generasi berikutnya. Amin. Sip. Keren banget. Thank you, thank you.